Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ucapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat ringan, yaitu hidup sederhana. Bapak Ibu, apakah kehidupan kita sudah sederhana? Ataukah kehidupan kita tergolong glamor? Ataukah kita masuk dalam golongan hedonis ataupun hedonism? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat ke-27. Allah ingatkan kita, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, berlebih-lebihan, mereka adalah saudaranya setan. Dan setan itu selalu kufur, selalu ingkar kepada Tuhannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba, beruntunglah orang-orang liman hudiya ilal Islam, yang dia diberikan petunjuk hidayah kepada Islam, wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bih, dan adalah kehidupannya sederhana dan dia qanaah dengannya." Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ditanya masing-masing pribadi kita, siapa yang tidak ingin beruntung di atas dunia? Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru keberuntungan itu adalah orang yang dia diberikan hidayah masuk ke dalam Islam, kemudian dia sederhana hidupnya dan qanaah. Itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang beruntung. Tentunya kita semua yang hadir ingin menjadi orang yang beruntung. Maka salah satu langkahnya adalah ketika kita sudah ada di dalam agama Islam, maka langkah yang kedua kita harus sederhana dalam hidup. Maka langkah yang ketiga Bapak Ibu, kita harus qanaah, merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Hidup sederhana adalah kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup sederhana merupakan perihal hidup orang-orang yang soleh, aulia dan ulama-ulama kita di tempo dulu. Hidup sederhana adalah kehidupan para nabi yang paling kita cintai, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar masuk ke dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang disaksikan oleh Umar radhiyallahu anhu, dia lihat tikar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah tikar yang mahal, tapi tikarnya adalah pelepah kurma. Pelepah kurma. Sehingga ketika Umar datang, dilihatnya masih ada bekas pelepah kurma di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar menangis. Umar menangis menjadi-jadi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling Allah cintai, presidennya umat Islam ketika itu, tapi tidur di atas pelepah kurma. Umar menangis. Umar kasihan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat luar biasa kehidupan sederhananya. Inilah yang kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah, contoh yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Apa kemudian kata Anas? Yang pertama kata Anas, yang selalu hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi tidak pernah makan di atas meja sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggal dunia. Nabi itu sederhana luar biasa, sehingga di atas meja pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan seperti kita. Yang kedua, kata Anas, Nabi tidak pernah makan roti sepuasnya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada kehidupan sederhana. Aisyah pun meriwayatkan hadis. Apa kata Aisyah? Tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik dengan gandum dan roti selama 2 hari berturut-turut sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kalau kita hari ini belanja 2 bulan, sudah ada beras di rumah kita. Beras untuk 3 bulan, sudah ada beras di dalam rumah kita. Tapi luar biasa, Aisyah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menstok roti maupun gandum sebanyak 2 hari berturut-turut sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kemudian ketika Mu'adz bin Jabal diutus menjadi gubernur di Mesir, karena sederhananya pakaiannya orang tidak tahu bahwa Mu'adz bin Jabal ini seorang gubernur. Mu'adz bin Jabal ini masuk ke dalam pasar, kemudian orang tak tahu dia gubernur. Pakaiannya pun lusuh seperti orang-orang biasa. Apa kemudian yang terjadi? Ada orang yang memanggil Mu'adz bin Jabal, kemudian menyuruhnya mengangkat barang ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Mu'adz bin Jabal pun datang. Dia angkat barang sesuai dengan perintah orang yang memerintahkan tadi. Kemudian ada orang yang melihat, kemudian dia berkata, "Wahai celaka engkau, wahai saudaraku, itu yang engkau suruh itu adalah khalifah gubernur kita di Mesir ini." Kemudian jatuh yang di tangan yang menyuruh tadi. Kemudian dia menangis minta maaf kepada Mu'adz bin Jabal. Alangkah sederhananya kehidupan mereka, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pasti mengetahui yang namanya khalifah yang masyhur, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini pada suatu hari istrinya membeli baju yang bagus agar suaminya dihargai sebagai khalifah. Pendek cerita, dia membeli baju yang sangat anggun, luar biasa, ya, yang cocoklah untuk istri khalifah. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang, kemudian melihat istrinya memakai baju yang bagus, sangat luar biasa. Apa kemudian kata Khalifah? "Wahai istriku, kalau engkau masih mau memakai baju yang bagus, yang anggun, yang mahal ini, engkau harus memilih. Yang pertama, kalau engkau masih ingin baju ini, mulai hari ini berangkatlah engkau ke rumah ayahmu. Saya antar engkau ke rumah ayahmu. Artinya Bapak Ibu, kuceraikan engkau." Masalah baju yang sangat bagus, maka istrinya gemetar, langsung memberikan baju itu kepada orang lain. Artinya apa kaum muslimin? Umar bin Abdul Aziz tidak mau istrinya bermewah-mewah, tidak mau istrinya berpoya-poya. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, kalau engkau lagi tak mau baju itu, engkau tetap menjadi istriku yang sederhana. Bapak Ibu, kisah-kisah yang sederhana ini, hidup sederhana, semoga bisa menjadi contoh untuk kita bagaimana aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Taala, khalifah-khalifah di masa dulu, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam sederhana, hidup sederhana. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.